Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng kita, tentunya masih di Paguyuban Awirangan Channel. Kali ini kita akan berbagi ilmu kembali, khususnya di bidang budidaya ikan hias manfish ataupun angelfish ya. Di sini kita akan coba mengulas tentang cara pengelolaan atau pemilihan indukan dan mengenali ciri-ciri dari indukan pejantan serta betina dari ikan manfish tersebut. Baik, ikan manfish itu sendiri dapat dijadikan induk ya setelah umurnya mencapai kurang lebih 6-7 bulanan. Dengan ukuran panjang biasanya kurang lebih 7,5 cm untuk yang pejantannya dan 5 cm untuk yang betina. Ukuran yang sering diperjualbelikan secara aman adalah sebesar koin ya. Tapi hati-hati jika membeli ikan untuk indukan di kios-kios, karena seringkali ikan-ikan tersebut sudah masuk tahap apkir ya, sehingga tidak akan baik jika dipakai sebagai indukan. Untuk mencapai hasil yang optimal atau hasil yang baik, indukan manfish sendiri harus dikelola dengan baik ya. Mungkin antara lain dengan pemberian pakan yang baik seperti jentik nyamuk ataupun cacing tubipek maupun Chironomus. Kebersihan pakan sendiri harus dijaga ya agar tidak menimbulkan penyakit ke depan. Selain itu, karena indukan ikan manfish sangat peka terhadap serangan penyakit, maka perlu diberikan obat antibiotik juga secara berkala. Obat yang biasa digunakan antara lain obat biru ataupun air garam dan air ketapang ya, yang menurut kita bagus untuk dijadikan obat. Sebelum ikan ini dewasa, mungkin cukup susah ya untuk membedakan antara pejantan dan betinanya. Tapi jika kalian memiliki cukup banyak ikan manfishnya, ada baiknya sebelum dipijahkan, induk manfish tersebut dipelihara secara massal dulu di dalam satu wadah. Jadi dicampur aja antara pejantan dan betinanya dalam satu wadah ukuran besar yang menurut kalian cukup untuk menampung ikan-ikan tersebut. Kemudian betina yang siap bertelur akan kelihatan gendut pada perutnya dan biasanya di kelaminnya terlihat menonjol keluar ya. Setelah telur matang dan masuk waktu perkawinan, mereka akan mencari pasangan yang cocok di dalam kolamnya sendiri ya. Jadi dia akan memisahkan dari koloni-koloni mereka sendiri jika sudah masuk dalam masa perkawinan. Biasanya akan berenang berdampingan dan memisahkan diri dari ikan lain. Nah, jika sudah seperti itu, biasanya induk yang berpasangan tersebut sudah dapat diambil dan dipijahkan pada tempat pemijahan ya. Selain dengan cara itu, dapat dilakukan juga dengan memasangkan indukan manfish secara langsung setelah mengetahui indukan jantan dan betina ya. Jika kalian sudah tahu ciri-cirinya, silahkan kalian pisahkan sendiri langsung ke tempat pemijahan.
Untuk biasanya indukan dari pejantannya memiliki ciri-ciri ukuran tubuh yang lebih besar dibandingkan dengan indukan betina, dan kepala indukan jantan terlihat agak besar juga dengan bagian antara mulut ke sirip, punggung berbentuk cembung ya, serta bentuk badan lebih ramping dibandingkan dengan ikan betina. Sementara induk betina memiliki ciri-ciri ukuran tubuhnya yang lebih kecil dan bentuk kepalanya yang lebih kecil juga, dengan bagian perut yang lebih besar ataupun gemuk serta terlihat agak menonjol. Oke, baik, jika pemilihan indukan sudah selesai, kemudian kita lanjut ke cara pemijahannya. Untuk cara pemijahannya sendiri bisa dilakukan di akuarium yang berukuran 60 cm kali tingginya 50 dan lebarnya 40 cm ya, dengan debit air tingginya kurang lebih 30 sampai 40 cm. Kemudian beri tambahan oksigen dengan menggunakan pompa udara, dan akuarium juga perlu diberi aerasi untuk menyuplai oksigen. Ikan manfish akan menempelkan telurnya pada substrat yang halus ya, misalnya bisa kalian pakai media kaca yang ditaruh dalam akuarium secara miring ya. Ada juga dengan cara pakai batang kayu, kemudian dengan cara keramik, bisa dari keramik lantai, atau memakai kone yang dijual di toko akuarium biasanya. Tapi yang lazimnya dipakai para petani biasanya adalah potongan pipa paralon yang telah disiapkan atau ditempatkan dalam akuarium pemijahan dengan cara digantung ya. Karena ikan manfish cenderung menyukai suasana yang gelap dan tenang, kalian bisa pasangkan pada dinding akuariumnya, bisa ditempelkan kertas ataupun plastik yang berwarna gelap ya. Induk manfish akan memijah pada malam hari ataupun siang hari. Induk betina akan menempelkan telurnya pada substrat atau pada pipa paralonnya ya, dan diikuti pejantan yang menyemprotkan spermanya pada semua telur, sehingga telur-telur tersebut dapat terbuahi. Untuk jumlah telur yang dihasilkan setiap induk berkisar antara 500 sampai 1000 butir biasanya, tapi tergantung jenis dan besar ikan indukannya juga ya. Untuk selama masa pemijahan tersebut, induk tetap diberi pakan berupa cacing sutra ataupun cacing tubipek maupun Daphnia magna ya. Jika proses pemijahannya sudah selesai dan ikannya sudah mengeluarkan telur, kemudian telur yang menempel pada pipa paralonnya selanjutnya dipindahkan ke akuarium penetasan ya. Khusus untuk penetasan telur biasanya berukuran 60 x 50 x 40 cm juga, yang kemudian untuk bisa ditetaskan. Pada air media penetasan sebaiknya ditambahkan obat anti jamur. Biasanya itu kita pakai metilin blue atau air biru ya, dengan dosis secukupnya. Untuk menjaga kestabilan suhu, maka kedalaman media penetasan telur tersebut digunakan pemanas air jika ada ya. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa, karena biasanya yang dipasangkan pada suhu 27 sampai 28% ya, derajat Celcius. Kemudian telur manfish akan menetas setelah 2 sampai 3 hari dengan tingkat penetasan telur berkisar 70% sampai 90% ya. Jadi dia tidak menetas semuanya.
Selanjutnya paralon tempat penempelan telur diangkat dan dilakukan perawatan larva hingga berumur kurang lebih 2 mingguan. Untuk telur dan benih yang masih menempel pada pipa paralon tidak perlu diberi pakan ya. Setelah lepas dari substratnya 3-4 harian biasanya baru dapat diberikan makanan berupa kutu air yang disaring. Selama 5-7 hari selanjutnya benih diberi kutu air tanpa disaring ya. Untuk pakan yang diberikan selama pemeliharaan larva tersebut berupa pakan alami yang sesuai dengan lebar mulut larva dan memiliki kandungan protein yang tinggi ya. Antara lain bisa kutu air dan sejenisnya. Pakan tersebut diberikan 2 kali sehari, pagi dan sore hingga larva berumur 1 minggu sampai 10 hari. Untuk kemudian diberi kutu air ya. Dan benih mulai dicoba diberi cacing sutra saat berumur 2 mingguan. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami bagikan di video kali ini. Untuk video selanjutnya masalah pendederan dan pembesaran bisa kalian lihat di video-video kita selanjutnya, karena mungkin di sini terlalu panjang ya untuk dijelaskan. Jadi silahkan ikuti terus channel kami dengan cara klik tombol like, subscribe, dan bagikan videonya, agar bersama kita selalu bisa berbagi hiburan, ilmu, dan pengetahuan yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat rekan-rekan di luar sana. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai selesai.